Sikap tawaduk generasi salafus soleh semakin meningkat setiap kali tingkat kedudukan mereka bertambah. Ini sangat berbeda dengan orang yang terbiasa mendekati cermin lampu, setiap kali ia mendekat, ia akan melihat dirinya semakin besar. Semakin mereka dekat kepada Allah, semakin kecil pula kedudukannya, bahkan lebih kecil dari seekor nyamuk. Mereka sadar akan kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Iblis adalah contoh makhluk yang selalu merasa besar, karena itu ia diusir Allah dari surga. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya." Ketahuilah, setiap engkau melihat orang sombong maka jauhilah, sebab ia adalah musuh Allah seperti yang dikatakan Ibnu Abbas. Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, makhlukku yang paling aku benci adalah mereka yang sombong hatinya, kasar lisannya, bakhil tangannya dan buruk akhlaknya." Abu Muslim Al-Haulani berkata, "Tidak ada orang sombong kecuali ia akan jatuh, tidak ada orang yang berbangga diri kecuali ia akan tersungkur dan tidak ada orang yang bergumul dengan kebatilan kecuali ia akan rendah." Abu Sulaiman Ad-Daroni berkata, "Seandainya seluruh makhluk mendatangiku dan menurunkan diriku untuk bisa melihat kehinaanku, maka mereka tidak akan mampu." Abu Ayyub Al-Sahtiyani berkata, "Ada sekelompok umat meminta Allah agar meninggikan derajatnya lalu Allah merendahkannya. Ada sekelompok umat mengharapkan agar Allah merendahkannya tetapi Allah meninggikannya." Ia juga berkata, ketika Sufyan Al-Tsauri datang ke Romlah, Ibrahim bin Adham mengirim surat kepadanya dan meminta agar ia datang kepada Ibrahim untuk menyampaikan hadis. Ibrahim ditanya, "Engkau mengirim surat kepada orang seperti Sufyan untuk mengunjungimu?" Ibrahim menjawab, "Ya, aku ingin memperlihatkan kepada kalian kesungguhan tawaduknya." Lalu Sufyan datang dan menyampaikan hadis kepada mereka. Urwah bin Al-Zubair berkata, "Kalian harus tawaduk sebab ia adalah nikmat yang paling besar dan tidak akan ada seorang pun yang iri kepada kalian." Sufyan bin Uyainah berkata, "Barang siapa berlaku sombong maka haram baginya memahami Al-Quran, barang siapa mencari kemuliaan tanpa had, ia akan mendapatkan kerendahan." Sufyan Al-Tsauri berkata, "Seorang zuhud tanpa disertai tawaduk seperti pohon yang tidak berbuah dan barang siapa tidak bertawaduk di hadapan dirinya sendiri ia tidak akan mulia di hadapan orang lain." Abdullah bin Umar tidak pernah menghalangi orang-orang yang menderita kusta dan yang tertimpa bencana untuk duduk di meja makan, ia makan bersama mereka dan berkata, "Puncak tawaduk adalah ridho dengan tempat yang paling rendah dan bukan untuk kepentingan sendiri." Ia juga berkata, "Di antara tanda-tanda tawaduk adalah engkau benci jika ketaatan dan ketakwaanmu disebut-sebutkan di hadapan manusia." Ibnu Al-Samak berkata, "Tawaduk yang paling utama adalah jika engkau tidak melihat kelebihan pada dirimu atas orang lain, engkau melihat keutamaan orang lain atas dirimu, lalu engkau mengutamakan teman-temanmu dengan hatimu, engkau mengharap kasih sayangnya, engkau meminta dakwahnya dan engkau mengira bahwa Allah telah mencegah bencana karena hubunganmu dengannya. Inilah tawaduk yang paling tinggi." Telah sampai kepada kami, bahwa Nabi Isa alaihi salam berkata, orang yang paling berhak membantu manusia adalah orang alim. Malik bin Dinar berkata, seandainya ada seseorang memanggil dari dalam masjid, hendaklah orang yang paling buruk di antara kalian keluar, maka tidak akan ada orang yang mendahuluiku memasuki pintu masjid kecuali jika ia memiliki keutamaan yang kuat di atasku. Hatim Al-Asyam berkata, Allah tidak akan mengeluarkan orang yang sombong dari dunia sampai nampak kehinaannya di hadapan pembantunya yang paling rendah serta tetangga-tetangganya, dan ia akan kesakitan ketika kencing dan buang air besar sebelum ia mati. Abu Turab Al-Nasabi berkata, menghina orang fakir adalah inti dari sifat sombong, demikian pula menjatuhkan hak orang fakir adalah termasuk akhlak tercela. Suatu hari Abu Salman mengunjungi Abdul Malik, tetapi ia berhenti di tempat yang jauh, lalu orang bertanya, mengapa engkau berhenti begitu jauh wahai Abu Hasan? Dia menjawab, sebab memanggil dari jauh lebih aku sukai daripada melarang dari dekat. Sebelum Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah dan mengenakan pakaian seharga 1000 dinar, ia berkata, alangkah indahnya pakaian ini jika saja tidak kasar.
setelah dia diangkat menjadi khalifah dan mengenakan pakaian seharga 5 dirham. Ia berkata, "Alangkah lembut dan indah pakaian ini." Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?" Ia menjawab, "Aku pernah mencari derajat tinggi. Setelah aku menjadi khalifah dan mencapai derajat tertinggi, aku mencari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dan aku ingin zuhud terhadap dunia." Mereka berkata, "Ia tidak bersujud di atas kasur tetapi ia bersujud di atas tanah." Abdullah Al-Rosmi berkata, Allah tidak memerintahkan sujud dan ruku, dengan bersambung kecuali kepada orang-orang sombong seperti aku, Fir'aun, Namrud, dan Anushirwan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Sulaiman bin Daud alaihi salam tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit hingga ajalnya datang. Ia melakukan itu karena takut atas kerajaan yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama pembantu dan menggiling tepung dengannya jika ia letih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak malu membawa barang belanjaan dari pasar untuk keluarga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjabat tangan dengan orang kaya dan orang miskin. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji dan melempar jumroh Aqobah, beliau tidak pernah memukul, membentak atau mengatakan, "Kamu begini" atau "Kamu begitu." Yahya bin Muad berkata, sombong kepada orang yang sombong merupakan salah satu kategori tawaduk kepada Allah. Bashar al-Hafi berkata, Nabi Isa alaihi salam melakukan haji dari Syam dengan menaiki sapi jantan. Hatim al-Asyam berkata, janganlah kalian melihat gambaran tawaduk para ulama zaman ini, atau pada para qorinya. Sebab mereka mempunyai kesombongan yang tidak dimiliki orang, bahkan oleh para penguasa dan raja-raja. Renungkanlah wahai saudaraku kondisi dirimu, dan lihatlah, barangkali engkau telah menjadi orang paling sombong sedangkan engkau tidak merasa. Mungkin engkau mengenakan jubah tebal, tetapi kesombonganmu lebih besar dari orang yang mengenakan baju tipis.